Naruto chapter 987 kali ini adalah pelayan yang sangat setia. Judulnya mengarah pada Kinemon nih. Oh iya, halaman awal manga kali ini memunculkan color sprite baru, di mana Jinbe akhirnya ditampilkan bareng dengan SHP secara official. Kelihatan jelas di color sprite ini ya, semua anggota SHP Pirate sedang menaiki asu herder. Ada yang besar dan ada yang kecil asunya. Ya, kayaknya bagus nih color sprite-nya, karena Jinbe udah ada sih. Oke, ke menu utama ya. Chapter kali ini dibuka dengan Kaido yang teringat kembali dengan flashback ketika dia terluka oleh serangan Oden. Kaido mengingat betul momen Oden yang berkata padanya kalau semangat Oden akan tetap hidup dan Kaido harusnya tak meremehkan samurai Kozuki. Nah guys, sekarang kembali ke timeline saat Kaido diserang 9 Akazaya ya. Awalnya serangan mereka tak bisa menggores tubuh Kaido, tapi karena para Akazaya menaruh semua kekuatan dan emosi mereka dalam satu serangan, pedang mereka akhirnya sukses melewati kulit keras Kaido. Seorang Kiku saja sukses melukai tangan Kaido. Nah, sementara itu, Kaido yang diserang habis-habisan oleh Akazaya kaget bukan main. Dia tak mengira kalau pengikut Oden bisa menggunakan Ryo setara dengan mendiang tuannya. Hal ini pula membuat Kaido mengingat kembali masa lalu pertarungan dengan Oden, sehingga puncaknya ya, luka lama yang pernah Oden goreskan di tubuh Kaido tiba-tiba kembali terasa menyakitkan, membuat Kaido untuk pertama kalinya sejak 20 tahun yang lalu, Kaido berteriak kesakitan. Lalu guys, Kaido dan para Akazaya pun jatuh ke tanah secara bersamaan. Sementara itu, Big Mom yang melihat Kaido tadi berteriak kesakitan dan sekarang terjatuh, malah berkata seenak jidatnya, "Oh, apakah Kaido mati?" Wah, sangar bener ya emak-emak seksi ini. Anyway, di momen ini pula para bawahan Kaido berusaha menyerang para Akazaya yang terjatuh bersamaan dengan Kaido. Tapi langkah mereka dihentikan oleh kakek Hyogoro dan para Yakuza. Sementara itu, di sini ya, tiba-tiba saja nongol Yamato yang juga sedang berusaha menyerang ayahnya sendiri, yaitu Kaido. Mumpung ayahnya lagi terkapar kan, tapi serangan Yamato dihentikan oleh ulti. But menariknya ya, di momen serangannya dihentikan ulti, Yamato mengungkapkan kalau mulai detik ini dia gak berada di sisi yang sama dengan semua bawahan Kaido lagi. Oh ya, tak jauh dari tempat Yamato, Nami dan Carrot sukses membebaskan dirinya dari cengkraman homies Big Mom mengandalkan serangan listrik mereka berdua. And now, balik lagi ke Kaido yang terluka di beberapa bagian tubuhnya. Sampai mulut Yonko Monster ini mengeluarkan darah loh guys. Tapi luka ini bagi Kaido tidaklah terlalu serius. Malah luka-luka ini makin membuat emosi Yonko Monster ini dengan mengaitkan seluruh kejadian yang terjadi mulai dari Pang Hazard sampai Dressrosa ternyata merupakan ulah samurai juga yang bergabung dengan bajak laut topi jerami. Kaido juga menambahkan beraliansinya mereka para samurai dengan bajak laut hanya akan menimbulkan pengkhianatan karena memang seperti itulah sifat alami bajak laut. Jadi kalau para samurai di sini kalah, Luffy akan mengabaikan mereka. Tapi di sini Kinemon tanpa keraguan sedikit pun membalas ucapan Kaido. Luffy bukanlah bajak laut pada umumnya. Dia akan menjadi yang terhebat di seluruh lautan. Dan bahkan jika kami semua para samurai mati, Luffy akan membawa Fajar datang ke Wano Kuni. Sebelum Mr. K lanjutkan spoilernya ya, arti Fajar datang ke Wano Kuni ini hanyalah kiasan ya. Arti aslinya, Luffy akan membebaskan negeri Wano. Back to spoiling, kita pindah posisi ke Big Mom yang kini sudah berada di depan Luffy. Emak-emak seksi ini pun menanyakan pada Luffy tujuannya datang ke Wano apakah untuk mengalahkan Kaido? Luffy pun menjawab, "Tidak, aku ada di sini untuk mengalahkan Kaido, Big Mom, Orochi dan semua bawahannya." Muke gile guys, merinding cuy, ini mah bakal perang besar frontal. Sementara itu di sisi lain, di waktu yang sama, semua aliansi pembebasan Wano Kuni sudah memulai penyerangan ke kastil Kaido. Mereka bertemu dengan Zoro dan Kid yang sedang bertarung dengan bawahan Kaido. Kita juga bisa melihat Lau bertarung dengan bawahan Kaido di momen ini. Dan menariknya lagi ya, tak jauh dari sini kita melihat Marco dan Perospero datang ke kastil secara bersamaan, yang ternyata keduanya akan bekerja sama dalam satu tim untuk sementara. Next, kembali ke bagian utamanya, yaitu Kaido. Di sini Kaido menerima tantangan Akazaya. Yonko Monster ini akan menunjukkan kekuatan makhluk terkuat itu seperti apa. Nah, Kaido pun langsung berubah wujud ke mode naga Shenlong. Dia pun langsung terbang melewati atap-atap. But ternyata para Akazaya ikut Kaido dengan cara memegang tubuh naga Kaido. Luffy ya di sini berteriak pada Akazaya kalau dia akan menyusul segera. Kembali ke naga Shenlong ya, Kaido pun terbang menuju ke puncak tengkorak Onigashima berada.
Kaido akan menghabisi para Akazaya di sana. Dia juga bilang hal ini mengingatkannya pada kejadian 20 tahun yang lalu. Tapi bedanya, kini Oden tak bersama mereka. Jadi Kaido merasa pede nantinya bisa menghabisi Akazaya dengan mudah. Tapi kayaknya guys, kepedean Kaido bakal sirna. Di puncak tengkorak Onigashima, semua suku Ming yang ikut ke Wano telah berkumpul di sana, kecuali Carrot ya. Langit pun kini sangat cerah tak tertutup awan. Dan Nekomamushi di sini langsung berkata menjawab kepedean Kaido. Ada satu hal lagi yang berbeda hari ini, yaitu full moon. Spoiler pun end. Gila, bener-bener gila kan? Kaido terluka. Kaido mengingat ucapan Oden. Ucapan lantang Kinemon percaya Luffy adalah harapan Wano Kuni. Jawaban Luffy pada Big Mom, Perospero dan Marco satu tim. Dan malam ini bulannya penuh cuy. Kurang bahagia dan merinding apalagi coba kita sebagai fans One Piece. So, see you again next time. Adios, Caramelo. Stay safe everyone. Salam.